Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 31 Juli 2026. Pada 30 Juli 2026 dini hari, kawasan Eropa kembali berada dalam ketegangan tinggi setelah sebuah rudal jelajah Rusia jenis KH-101 dilaporkan nyaris memicu krisis keamanan terbesar sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina. Di tengah gelombang serangan udara besar-besaran yang dilancarkan Moskow terhadap berbagai wilayah Ukraina, perhatian dunia justru tertuju ke perbatasan Polandia, negara anggota NATO yang selama ini menjadi salah satu pendukung utama Kiev. Insiden tersebut memunculkan kembali kekhawatiran lama bahwa perang Rusia-Ukraina sewaktu-waktu dapat meluas menjadi konflik yang melibatkan langsung negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Meskipun hingga saat itu belum ada konfirmasi resmi bahwa rudal benar-benar memasuki wilayah udara Polandia, respon cepat militer Polandia menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang mereka hadapi. Rusia melancarkan gelombang serangan besar. Pada dini hari 30 Juli 2026, militer Rusia kembali melancarkan serangan udara besar terhadap sejumlah kota dan fasilitas strategis di Ukraina. Serangan dilakukan menggunakan kombinasi rudal jelajah dan pesawat nirawak drone yang diarahkan ke berbagai sasaran di beberapa wilayah. Namun berbeda dari serangan-serangan sebelumnya, perhatian dunia kali ini tidak hanya tertuju pada dampak serangan di wilayah Ukraina. Ketegangan justru meningkat ketika salah satu rudal yang diduga merupakan rudal jelajah KH-101 dilaporkan melintas sangat dekat dengan wilayah perbatasan Polandia. Situasi tersebut segera memicu kewaspadaan tinggi di pihak Polandia karena setiap pelanggaran wilayah udara negara anggota NATO berpotensi menimbulkan konsekuensi militer maupun diplomatik yang sangat serius. Polandia langsung kerahkan jet tempur. Menanggapi situasi yang berkembang, Angkatan Udara Polandia segera mengaktifkan prosedur darurat. Sejumlah pesawat tempur diterbangkan untuk melakukan patroli udara, sementara seluruh jaringan radar pertahanan udara ditempatkan dalam status siaga penuh. Sistem pemantauan ruang udara juga diperintahkan untuk melacak setiap objek yang bergerak mendekati wilayah Polandia. Pemerintah Polandia menjelaskan bahwa pengerahan tersebut merupakan langkah pencegahan guna memastikan keamanan wilayah nasional serta melindungi warga sipil apabila terjadi eskalasi yang tidak diinginkan. Meskipun demikian, situasi di lapangan berkembang sangat cepat. Sirine serangan udara berbunyi di Lublin. Tidak lama setelah pengerahan pesawat tempur dilakukan, sirine peringatan serangan udara terdengar di Lublin, kota terbesar di bagian timur Polandia yang letaknya relatif dekat dengan perbatasan Ukraina. Bunyi sirine tersebut segera memicu kepanikan di kalangan masyarakat. Banyak warga mengikuti perkembangan situasi melalui media sosial dan berbagai kanal informasi daring. Pada saat yang hampir bersamaan, sejumlah kanal militer di internet mulai menyebarkan laporan bahwa terdapat 1 hingga 2 rudal yang diduga memasuki wilayah udara Polandia. Bahkan beredar pula sejumlah rekaman video yang diklaim memperlihatkan ledakan yang diduga berkaitan dengan rudal tersebut. Namun hingga saat itu, keaslian rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Belum ada konfirmasi resmi. Meski berbagai laporan terus bermunculan, baik pemerintah Polandia maupun NATO belum memberikan konfirmasi resmi bahwa rudal Rusia benar-benar memasuki wilayah udara Polandia. Otoritas terkait masih melakukan proses penyelidikan dengan memanfaatkan data radar, rekaman satelit, serta informasi dari sistem pertahanan udara. Sikap berhati-hati tersebut dinilai penting karena setiap pernyataan resmi mengenai pelanggaran wilayah negara anggota NATO dapat membawa konsekuensi politik dan militer yang sangat besar. Dalam beberapa insiden sebelumnya, laporan awal mengenai rudal yang memasuki wilayah Polandia juga memerlukan investigasi menyeluruh sebelum pemerintah menyampaikan kesimpulan akhir kepada publik. Ancaman yang selama ini dikhawatirkan. Sejak perang Rusia-Ukraina pecah, para pengamat keamanan internasional telah lama memperingatkan mengenai kemungkinan konflik meluas ke negara-negara tetangga Ukraina, terutama Polandia, Lithuania, Latvia, dan Estonia yang merupakan anggota NATO. Posisi geografis Polandia menjadikannya jalur utama pengiriman bantuan militer barat kepada Ukraina. Karena itu, setiap aktivitas militer Rusia di dekat perbatasan selalu dipantau dengan sangat ketat. Apabila sebuah rudal benar-benar memasuki wilayah Polandia dan menyebabkan korban jiwa atau kerusakan besar, maka tekanan politik terhadap NATO untuk memberikan respon yang lebih tegas hampir dipastikan akan meningkat.
Walaupun pasal 5 NATO mengenai pertahanan kolektif tidak otomatis diberlakukan dalam setiap insiden, pelanggaran wilayah negara anggota tetap dipandang sebagai persoalan yang sangat sensitif. Dugaan strategi menguji batas NATO. Sejumlah analis pertahanan menilai bahwa apabila rudal tersebut memang sengaja diarahkan sangat dekat dengan wilayah Polandia, langkah itu bisa menjadi bagian dari strategi Rusia untuk menguji batas toleransi NATO. Pendekatan semacam ini dinilai memungkinkan Moskow mengukur seberapa cepat respon militer negara-negara barat tanpa harus secara langsung memicu perang terbuka. Dengan kata lain, Rusia dapat mengirimkan sinyal strategis bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk menciptakan tekanan psikologis terhadap NATO, sekaligus mengamati pola reaksi militer aliansi tersebut. Namun hingga kini, belum terdapat bukti resmi yang memastikan bahwa dugaan tersebut benar-benar merupakan bagian dari kebijakan Kremlin. Faktor Washington ikut menjadi sorotan. Selain perkembangan di medan perang, sejumlah pengamat juga mengaitkan meningkatnya ketegangan ini dengan dinamika politik di Amerika Serikat. Kunjungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ke Washington disebut-sebut menghasilkan perkembangan penting dalam hubungan kedua negara. Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Rusia, Michael McFaul, mengungkapkan bahwa pemerintahan Amerika kini disebut tidak lagi mendorong Ukraina untuk menyerahkan wilayah Donbas sebagai bagian dari penyelesaian konflik. Pernyataan tersebut menarik perhatian karena selama beberapa waktu sebelumnya sempat muncul berbagai spekulasi mengenai kemungkinan kompromi teritorial sebagai jalan menuju penghentian perang. Donbas menjadi titik perselisihan. Sebagai latar belakang, pada Agustus 2025, dalam pertemuan tingkat tinggi di Alaska, Presiden Rusia Vladimir Putin pernah mengusulkan agar Ukraina menyerahkan wilayah Donbas sebagai syarat untuk membekukan garis depan pertempuran. Gagasan tersebut pada saat itu dipandang sebagai salah satu kemungkinan jalan menuju penghentian konflik. Namun apabila Amerika Serikat kini benar-benar tidak lagi mendukung opsi tersebut, maka posisi negosiasi Rusia dinilai menjadi jauh lebih rumit. Banyak analis mempertanyakan keuntungan strategis apa yang masih dapat diperoleh Moskow apabila perang terus berlanjut tanpa adanya peluang kompromi politik yang menguntungkan. Di sisi lain, Kremlin juga menghadapi tantangan untuk menjelaskan kepada masyarakat Rusia mengenai tujuan jangka panjang operasi militer yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Eropa memasuki fase yang semakin berbahaya. Insiden pada 30 Juli 2026 memperlihatkan bahwa perang Rusia-Ukraina tidak lagi hanya berdampak pada kedua negara yang terlibat langsung dalam konflik. Negara-negara tetangga khususnya anggota NATO kini semakin sering berada dalam posisi siaga menghadapi potensi eskalasi. Meskipun belum terdapat konfirmasi resmi mengenai masuknya rudal Rusia ke wilayah Polandia, respon cepat militer Polandia menunjukkan bahwa setiap ancaman terhadap wilayah NATO akan ditanggapi dengan kewaspadaan maksimal. Kedepan, perkembangan hubungan antara Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, dan NATO diperkirakan akan menjadi faktor utama yang menentukan apakah konflik tetap dapat dikendalikan atau justru berkembang menjadi krisis keamanan yang lebih luas di kawasan Eropa. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.